Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Bondowoso melaksanakan kegiatan pengajian dan sholawatan bersama para tahanan di Lapas Kelas 2B Bondowoso. Berikut laporan dari Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto. Melaporkan kegiatan Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono SH MH, sholawatan di Lapas Kelas 2B Bondowoso. Kegiatan ini bersama Forkopimda dalam rangka meningkatkan iman dan takwa penghuni Lapas 2B Bondowoso. Mari kita ikuti kegiatan Kapolres Bondowoso. Kapolres Bondowoso Polda Jawa Timur AKBP Harto Agung Cahyono bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bondowoso serta tokoh agama Kiai Haji R. Azaim Ibrahimi menghadiri kegiatan pengajian dan sholawatan bersama para tahanan di Lapas Kelas 2B Bondowoso pada Selasa 9 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana religius dan penuh kehikmatan. Para tahanan mengikuti rangkaian pengajian, pembacaan sholawat, dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji R. Azaim Ibrahimi. Momentum ini menjadi sarana untuk memperkuat pembinaan spiritual, menumbuhkan semangat perbaikan diri, serta menciptakan kedamaian di lingkungan pemasyarakatan. Kehadiran Forkopimda Kabupaten Bondowoso bersama tokoh agama menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pembinaan keagamaan bagi para warga binaan di lapas. Selain mengikuti rangkaian pengajian, rombongan juga berkesempatan bersilaturahmi dengan jajaran lapas dan para tahanan. Kegiatan ditutup dengan suasana penuh kekeluargaan, mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembinaan yang lebih humanis dan bernilai moral bagi para warga binaan Lapas Kelas 2B Bondowoso, Jawa Timur. Dari tim Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur, Ibtu Bobi Dwi Siswanto melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka sosialisasi pengenalan KUHP baru di lingkungan Polri pada Rabu 10 Desember 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum Polri untuk memperkuat profesionalisme dan pelayanan berkeadilan bagi masyarakat. Sosialisasi pengenalan KUHP baru di lingkungan Polri berlangsung di lantai 9 Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri, mengusung tema transformasi hukum pidana formil melalui KUHP baru. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Turut hadir sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta diikuti personel Satuan Kerja Mabes Polri secara langsung dan Polda jajaran secara daring. Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan pentingnya penyelarasan jajaran Polri terhadap substansi KUHP yang baru. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengharapkan agar seluruh personel Polri mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, serta mendorong transformasi Polri agar semakin profesional, humanis, dan mampu memenuhi harapan masyarakat terhadap institusi Polri. Terhadap hal-hal baru ini, di satu sisi ini menuntut rekan-rekan untuk lebih profesional. Tidak bisa lagi seperti dulu, karena memang ini adalah tuntutan zaman, tuntutan masyarakat di zaman sekarang. Jadi mau tidak mau kita yang harus berubah, kita yang harus mengubah, kita yang harus menyesuaikan, kita harus segera belajar. Namun saya yakin dengan semangat perubahan yang rekan-rekan miliki, maka rekan-rekan bisa tampil sebagai penegak hukum yang profesional dan betul-betul bisa membawa nama baik bagi institusi Polri. Jadi saya titip, tolong segera kenali, segera sesuaikan sehingga pada saat KUHP yang baru nanti kemudian mulai dilaksanakan, rekan-rekan kemudian segera bisa menyesuaikan dengan hukum acara yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas acara yang dilaksanakan hari ini. Ini adalah bentuk positif dari respon rekan-rekan
terhadap perubahan KUHP yang baru, dan tentunya harapan kita ini juga akan mencerminkan, mewujudkan potret baru penegakan hukum di Indonesia, khususnya para penegak hukum di institusi Polri, supaya betul-betul bisa menjadi potret penegak hukum yang lebih baik. Sosialisasi ini menghadirkan pemateri pakar hukum dari berbagai universitas. Di antaranya, Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Syarif Hyaris, pakar hukum UGM Muhammad Fatailah Akbar, serta pakar hukum pidana Universitas Airlangga Taufik Rahman. Para pemateri ini menyampaikan pemahaman mendalam terkait perubahan substansi KUHP baru serta implikasinya dalam proses penegakan hukum modern. Polri melalui sosialisasi ini menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional dan siap menerapkan KUHP baru secara lebih kompeten, transparan, dan akuntabel. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi Polri untuk memberikan pelayanan yang lebih humanis dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka menyambut perayaan Natal 25 Desember 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan bakti sosial berupa anjang sana ke 3 panti asuhan di wilayah Konawe dan Kota Kendari. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirsamapta Polda Sultra, Kombes Pol Debi Asri Nugroho SIK, selaku Ketua Panitia Natal Polda Sultra tahun 2025, serta diikuti personel PNPP, Persekutuan Oikumene, perwakilan Bayangkari, dan pengurus panti. 3 panti yang dikunjungi antara lain adalah Panti Asuhan Harapan Baru Lembuya Kabupaten Konawe, Panti Asuhan Rumah Kita Kendari, dan Boarding School Gap Sultra Kendari. Kehadiran rombongan Polda Sulawesi Tenggara disambut hangat oleh pengasuh serta anak-anak panti yang merasa terbantu dengan kegiatan sosial menyongsong Natal tersebut. Dalam kegiatan ini, Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan panti, antara lain adalah beras super mawar 25 kg sebanyak 60 karung, telur 120 rak, minyak goreng bimoli 5 liter sebanyak 30 jerigen, gula 60 dus, teh sariwangi 18 dus, susu Frisian Flag serta mie instan 120 dus. Turut disalurkan pula minuman dan makanan tambahan seperti Ovaltine, susu Denkau, dan berbagai jenis wafer untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak menjelang perayaan Natal. Tidak hanya itu, Polda Sulawesi Tenggara juga menyalurkan beragam perlengkapan untuk mendukung operasional panti, mulai dari 15 lembar karpet, 9 kaleng cat anti lumut, kuas roll dan kuas cat masing-masing 9 buah, hingga 3 unit televisi 21 inch untuk media edukasi dan hiburan. Disediakan pula 60 pasang baju anak serta 3 dus buku sebagai sarana penunjang pembelajaran. Kombes Pol Debi Asri Nugroho menegaskan bahwa anjang sana ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polda Sulawesi Tenggara kepada sesama, khususnya anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perhatian. Kapolda juga berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan manfaat langsung bagi anak-anak menyambut Natal, serta menjadi simbol kasih, kebersamaan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Melalui bakti sosial Natal 2025 ini, Polda Sulawesi Tenggara berharap hubungan antara kepolisian dan masyarakat kian erat, serta menjadi pengingat akan pentingnya berbagi dan saling mendukung. Semangat kebersamaan dalam kegiatan anjang sana ini menjadi wujud nyata komitmen Polda Sulawesi Tenggara dalam memberikan manfaat sosial di tengah masyarakat menyambut suasana Natal. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.